Baik, ketemu lagi dengan saya dalam acara Ngopi. Ngobrol bareng Papi. Meriah sekali tepuk tangannya. Jangan meledek saya dong. Teman-teman kru ini tepuk tangannya lebih. Ya, di samping saya ya, ada idola masyarakat yang kedua. Kalau kemarin Budini idola masyarakat satu, ini idola masyarakat dua. Namanya Ibu Santi Handayani Nurjanah. Ya. Beliau rekan ngajar saya juga di sini. Beliau guru matematika. Ya benar ya Bu ya. Betul Pak. Nah, betul sekali. Beliau ini tetangga saya. Oh, iya Pak. Mengapa tetangga? Ya karena sama-sama asli dari Kayen. Iya. Benar kan ya? Iya betul. Tapi saya baru tahu sebenarnya kalau aslinya Kayen. Kain. Ya, dan rumahnya juga bisa dibilang nggak jauh-jauh amat lah dari saya. Ya jauh ya enggak, tapi enggak jauh sih. Karena Kayen itu luas dibandingkan dengan luasnya kecamatan Kayen, itu rumah saya dengan beliau ini kategorinya dekat. Iya Pak. Ya, apa kabar Bu Santi? Baik, alhamdulillah Pak. Ya, hari ini daring juga lancar ya? Alhamdulillah masih lancar. Di masa pandemi kayak gini, Iya Pak. itu kan rentan sakit. Kalau Bu Santi sendiri sering sakit apa tidak selama pandemi? Alhamdulillah enggak. Cuman kalau misalkan udah mau gejala gitu kan Pak, pokoknya gimana caranya saya harus minum air hangat gitu, terus minum vitamin tiap pagi. Oh gitu. Resep sehatnya air hangat. Iya, air hangat satu Air gelas. hangat. Setelah bangun tidur persis, jadi belum wudu, belum subuhan, tapi minum Bangun air hangat. tidur, perut masih kosong itu minum air hangat. Iya. Kuat ya. Iya, satu gelas gitu. Saya nggak kuat itu. Saya bangun tidur itu baik makan minum itu harus paling tidak nunggu 1 jam itu. Karena perutnya kerasa kayak ini, kayak Hambar. iya, asam lambungnya agak Iya. meningkat dikit gitu. Jadi kalau dikasih sesuatu malah nggak enak di perut. Ya, Kalau itu udah biasa enggak kok Pak. Iya. Kalau dulu pertama awal-awal emang gitu. gitu. Oh, berarti awal-awal juga gitu. Awal. Oh, normal berarti. Besok saya tak coba. Iya, monggo. Iya, minum air hangat pas bangun tidur. Mm-mm. Minumnya suplemen tiap hari. Enggak tiap hari kok Pak. Kan Enggak saya tiap enggak hari. suka Oh obat gitu. kan. Nggak suka obat ya. Kalau misalkan apa kayak migrain, kayak mau migrain, kayak panas atau demam gitu kan, sebelumnya langsung minumin embus gitu. Berarti pendak ada gejala. Pendak itu bersejo. Iya. Perada gejala gitu. Iya. Minum suplemen ya. Iya. Iya. Memang Drop. ya itu tadi sih. Masa pandemi kita harus selalu jaga kesehatan. Apalagi ini isunya kan virus corona ini bermutasi terus. Oh iya. Yang Kayaknya terakhir nggak tahu ya, Pak. apa ya? Itu gimana ya kalau virus, ya namanya virus kalau saya kan basicnya di teknik kimia. Iya. Jadi yang namanya virus itu terus bermutasi sih sebenarnya. Kayak Iya. flu itu kan juga bermutasi. Iya. Kalau virus corona bermutasi terus pemerintah mensikapinya sama saja. Ya berarti pandeminya abadi dong. Benar ya? Dari diri aja Pak, dijaga. Dan Bu Santi ini punya baby berapa? Satu. Baru satu. Ya baru satu. Baru satu. Saya kira beliau ini asli Kayen, tapi kok saya nggak tahu dulu sekolahnya di mana. Saya sekolah dari SD di Kayen, SMP di Kayen, SMA Oh, gitu. di Pati, Pati Kota. SD berapa? SD Negeri 02 Kayen. SD 2 itu yang ini ya, dari lapangan ke selatan ya. Iya betul. Kan depan sama SD 3 kan. SD 3. Iya betul Pak. Wah Pak Robi berarti. Teman-temanku kan anak carian kan banyak. Nah itu sekolahnya pada di situ. Oh, SD 2. Kalau SD 3 biasanya kan anak-anak Kauman. iya. Kauman atau mana sih namanya? Kampung itu yang pasar ke selatan itu. Ya, lupa, Pak. Itu blok-blokan itu kalau carian di SD itu, kalau Iya. SD 3 mana itu. Memang. Kalau di tempatku biasanya sekolahnya di SD 1. Anak-anak desa Jatiroto itu biasanya kalau ke Kayen SD-nya SD 1. SMP berarti SMP? SMP Negeri 1 Kayen. Satu alma mater gitu. Oh iya Pak.
lulusnya aja yang beda jauh ya. Enggak. Aku lulus 2000 kau ngerti umurnya ya enggak apa-apa 2001 saya 2001. Ya, Saya 2009. iya kan jauh kan tapi mukanya jauh deh. Ya, Mas. 2009 versus 2001 tapi guru-gurunya masih hampir sama semua kok ya di sana. Iya, mungkin banyak yang Favorit saya itu Bu Siti Saadah, guru matematika. Iya, saya Pak Damin, bahasa Inggris. Pak Damin bahasa Inggris, rumahnya Pati kan? Iya, deket sama Masih Pak Made. masih sering kelaju pakai sepeda Iya. motor. Saya sering papasan itu kalau berangkat. Damin Mas. Kalau dulu favorit saya yang kedua Pak Wil. Pak Wel. Pak Selamat siapa gitu. Namanya Pak Wil. Ngajar apa? Ngajar bahasa Indonesia. Tapi sekarang pindah di SMP 2. Itu favoritnya anak-anak dulu. Nah, saya itu belajar sastra, belajar musik termasuk itu dari beliau. Oh, Karena beliau basicnya penyiar radio. Tuh, siapa lagi ya? Favorit saya siapa lagi ya? Darsi. Bedar sih, nggak pernah diajar masalahnya. Oh, oke. Pertama itu galak, yang kedua nggak pernah diajar. Jadi saya masukkan ke list favorit ya agak susah. Jenengan itu Bedar sih. Iya, Bedar. Yang pertama tadi siapa Pak? Pak Damin. Kenapa itu favorit Pak Damin bahasa Karena Inggris? bahasa Inggris saya suka, terus sering ditunjuk, sering speech, sering. Oh gitu. Heeh. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, vocabulary. Waktu itu, sekarang masih lah. Saya paling favorit Bu Siti Saadah sih. Matematika. Saya mengingat yang Pak lain. Rafi'i berarti jago matematika. Iya, Kalau ya saya favoritnya- dari dulu memang suka yang pelajaran yang nggak pakai mikir gitu seneng saya. mikir itu. Nggak pakai mengingat, Oh, maksudnya nggak iya. pakai Oh, mengingat. iya. Aku kalau matematika, fisika, pokoknya yang Eksak. pelajaran yang eksak yang nggak pakai ingat-ingat itu gampang aja, mudah gitu. Sambil main soalnya ya Pak. Gimana? Sambil bisa buat sambil main lah. Iya, dan nggak perlu belajar juga gitu kan. Kan Karena ngapain latihan. kan? Jadi nggak perlu. Ya kita sekali paham kan ngerjain soal apapun bisa. Iya, benar Pak. Menurutku begitu. Iya. Ya, kalau orang yang lain ya nggak tahu. Ya, makanya saya SMA itu ya IPA. Terus SMA-nya kemana? Bisa Negeri tulisan. 2 Pati. SMA 2. Iya. SMA 2. Saya dulu mau ke SMA 1 tapi tidak tertarik saya. SMA 1 Pati. Pade iya, tidak tertarik saya. SMA 2. Terus jadi kan di Akhirnya saya pilih sekolah di desa aja. oh, Tahu nggak pertimbangannya Pak? Pertimbangannya ya konyol banget itu. kenapa Pak? Kan di SMP itu kan aku dimasukkan ke kelas unggulan. Nggih. Bukan berarti aku pinter. Karena kepala sekolahnya itu temannya bapak. Enggak lah Pak. Iya, bener itu memang bener. Namanya Pak Ahmadun. Ya jenengan pasti ya nggak menangi wong. Mboten. Saya lulus itu beliau juga Nggak. selang berapa tahun udah pindah itu. Nah itu temennya bapak betul memang. Jadi kelas 1 SMP itu aku kan rada beler lah. Nakal banget enggak, belernya itu ya sering datang ke sekolah tapi siang dikit pulang gitu loh. Bolos sih enggak, aku kan nggak berani bolos. Iya. Cuma datang ke sekolah jam 7, nanti jam 9 itu tiba-tiba ganti pelajaran aku udah pulang. Lah yang model kayak gitu itu di total itu pas waktu itu ya, itu dalam setahun itu ada 60 kali. Iya. Ya guru-guru itu, nah gini, uniknya gini, guru-guru kalau mau marah, guru BK atau wali kelasku dulu Pak Haris, Abdul Haris siapa Iya, gitu, masih. guru seni rupa waktu Iya, itu. seni rupa. Kalau mau marah itu dipenggak sama Pak Ahmadun. Merasa diseneni ngono ngomah paling dipupuh bapake. Nah, saya bisa naik kelas itu gara-gara Pak Ahmadun itu. Nah, biar gak beler, kelas 2 itu dimasukkan di kelas unggulan. Nah, gitu ceritanya. Biar kompetitif ya. Karena mata pelajaran itu ya saya hampir nggak bisa mengikuti kecuali yang eksak tadi kan. Jadi males saja mengikuti bahasa Inggris malas, apa-apa malas ya. Biologi malas gitu. Sampai kelas 3 juga sama, dimasukkan di kelas unggulan. Rankingku ya paling 2-3 gitu loh. Ngomongnya namanya juga Ya enggak. udah bagus ya. Ya harusnya kan enggak layak di unggulan itu. Unggulan. Nah, karena efek kelas unggulan satu kelas itu NEM-nya bagus-bagus. Hampir semuanya itu keterima di SMA 1 Pade. Nah,
Nah, Pak Ahmadin kan datang ke rumah, gue sekolah neng Semasi, engko ora usah ngegolek kos, nginep nang omahku bla 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 gitu kan. Tapi Nah, saya ndak mau. Pertimbanganku gini, wong aku sekolah neng SMP 1 Kayen aja jadi middle down ya kan, kemampuannya kan gitu kan, menengah ke bawah. Neng SMA Sipati terus kaya apa gitu kan, saya nggak ada kebanggaan selama sekolah gitu loh, bener deh. Ya jujur waktu SD kan saya penuh kebanggaan ya, karena ya saya lebih rajin lah gitu kan. Begitu SMP kan mawut kayak gitu kan, lah masa SMA kok mau lebih suram lagi gitu. Akhirnya ada saudara itu yang nawari, kamu ke SMA Negeri Kayen saja, sekolah nang kono paling bocah bodoh-bodoh, aku paling pinter dhewe nang kono gitu kan, kamu jadi superior itu kalau bahasa sekarang. Nah aku mau, padahal sekolah ya aku nggak, waktu itu belum tahu sekolahnya. Jadi macan di kandang kambing. Ya, gitu ya, kayak gitu, bener itu. Ternyata sekolah di tengah sawah itu. Ya tapi saya syukuri sekolah di SMA Negeri Kayen waktu itu, saya syukuri sekali karena betul tadi yang disampaikan saudara saya tadi kan, saya jadi superior. Lawannya itu kebel-kebel. Itu kalau sekolah. Zaman dulu, kalau sekarang mah udah pinter-pinter Pak di SMA Negeri 1. Nggak tahu sekarang. Pindahan SMP Ya. 1 sampai SMA 1. Ya sekarang masa-masa sekolah nggak ada bedanya ya? Atau ada sebenarnya sih? Apa Pak maksudnya? Kualitas antar sekolah negeri maksudnya ya, yang negeri Kalau di masa saya ya tetap ada Pak. masih ada. Jadi kan itu sudah menangi ini enggak, yang apa itu yang sekolah wilayah ini maksudnya Zona. Zonasi sudah. Zonasi belum. Nah, belum kan? Belum. Sekarang kan zonasi ya. Iya. Kan kualitasnya sama kan? Iya, kalau ini sekarang Nah, kalau dulu ya sangat dikotomi Favorit. sekali ya. Ya, kamu sekolah di mana berarti itu tempatnya orang-orang Iya. pinter gitu. Heeh. Basicnya tidak wilayah. Habis dari SMA kemana Bu Santi sekolahnya terus? Di Universitas Negeri Semarang. Oh, di UNES juga? Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika berarti angkatan 2012. 12. Saya angkatan hitung sendiri 2004 saya. Selisih berapa tahun itu berarti? 2004 sama 2012. 8 ya. 8 tahun. Semoga mukanya ini tidak kelihatan umurnya. Masih awet muda Pak. Di UNES matematika juga? Ya, di matematika. Saya juga pengen dulu matematika UNES. Udah daftar PMDK. Oke. Jenengan masuk lewat jalur apa? Saya waktu itu undangan Pak, jadi nggak lewat tes. Undangan itu, iya PMDK itu kan undangan. PMDK kan itu ya D3 ya Pak kalau di zaman saya. Oh gitu, beda ya? Tapi kalau di zaman saya namanya SBMPTN undangan. Itu S1. Oh, karena tahunnya beda jadi Iya, beda iya, sistem ya. Tapi sama. Kalau saya PMDK dulu itu namanya PMDK atau apa Kayaknya gitu ya? PMDK Pak. Itu ngirim rapor. Iya, nilai rapotnya yang Nah, signifikan. jenengan itu. Iya. Nah, waktu itu aku juga sama. Milih UNES kan, matematika sama apa gitu lupa. Nah, itu keterima di matematika. Waktu itu kan aku seneng gitu. Wah, Iya. saya tinggal kuliah matematika. Nah, ternyata sampai rumah bapakku tuh tak kasih tahu. Iya. Pak, saya keterima. Responnya ndak mau. Kok trauma? Aku mau nyekolah no kowe nek Yang matematika. bukan karena matematikanya, Apa? tapi karena lulusnya lewat jalur Udah. itu. Katanya nggak ada tantangannya Iya. gitu. Tapi kamu memanfaatkan kesempatan karena nilai Lah. didapat dari kelas 1. Sebenarnya bapakku itu punya alasan, hanya saja waktu itu tidak disampaikan gitu. Nah, masih nebak-nebak gitu kan. Terus rasa sekolah kowe nek lulus lewat jalur itu ya, bahasa kasarnya gitu kan. Lah terus saya harus gimana Pak itu? Kowe kudu daftar neh, jalurnya harus SPMB. SPMB itu yang pakai tes nasional itu. Sekarang namanya SBMPTN kalau tidak salah. Itu Tulis. diwajibkan itu. Kowe nek engko lulus jalur SPMB lah kita kuliah kayak. Nah iki ora gitu. Aku kan bingung ya. Iya. SPMB kan bisa lulus kan ya harus perjuangan setengah mati kan susah itu tesnya kan. Tapi nggak apa-apa.
Ya saya itu daftar. Nah ternyata pas daftar baru ketahuan, ternyata saya itu didaftarkan sama guru saya sebuah beasiswa. Beasiswanya nilainya besar, tapi beasiswa itu mensyaratkan lulusnya dari jalur itu. PMDK. SPMB. Tulis, ya. Kalau PMDK kan nggak dapat beasiswa, ya itu alasannya bapakku. Oh, Kurang lebih gitu sih, aku ingetnya Bapak ada gitu. pengalaman. Ya karena kan dikasih yang ngasih tahu bapak saya kan saudara saya. Jebule ngono gitu. Ya alhamdulillah saya daftar lagi, keterima tapi nggak di matematika, Di kimia. di kimia. Yang apa? Pilihan kedua. Pilihan kedua. Jadi daftar lagi itu matematika, kimia, keterimanya di kimianya itu. Ya, sekarang jadi guru Kimia. ya malah sekarang ngajar teknik saya. Nggak jalur sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa sih, waktu itu sambil jalan. Nah kemudian Bu Santi ini kan saya dengar kan dulu sebelum jadi guru kan jadi apa? Banker. Iya. Istilahnya gitu. Iya. Nah, gimana bisa diceritakan itu? Ceritakannya gimana Pak? Dari apa? Kan kuliahnya di keguruan ya? Iya. Keguruan enggak? Di keguruan. Kenapa jadi ke banker? Itu Pak. Waktu itu memang perjalanannya kan saya itu mau S2, mau ngambil beasiswa tapi jadi nggak ngerepotin orang tua. Oh gitu, harus kerja dulu gitu? Harus kuliah dulu baru kerja, waktu itu prioritasnya begitu. Tapi waktu itu di tahap terakhir failed waktu itu karena saya kecerombohan lah Kak gitu. Udah 2 kali, yang terakhir malah tahap terakhir malah nggak lolos kan. Nah, itu yang nggak lolosnya di S2-nya itu? Yang beasiswanya, ngambil beasiswa. Nah udah habis itu coba lah Kak balik prioritasnya, kerja dulu baru nanti kalau misalkan bisa S2 gitu. Oh gitu. Nah waktu kerja itu saya nyebar lamaran, yang satu lamaran jadi guru Semarang lamarannya, terus lamaran di Semarang juga di bank. Oh berarti carinya di Semarang, cari kerja? Itu di Semarang. Nah di situ ya udah Pak, keterimanya yang duluan di bank itu. Di bank apa waktu itu? BNI. Iya. Di Karangayu, tapi waktu itu diseleksi lagi terus ditempatkan sesuai dengan tempat tinggal. Oh gitu. Berarti ke Pati. Kain nggak ada BNI. Di mana? Di Pati. Di Sukolilo ada. Oh di Sukolilo. Cuman yang cabang utama kan di Pati, terus cabang pembantunya di Sukolilo ada, di Gabus ada, di Tayu, Juwana. Nah waktu itu di mana? Di Sukolilo? Saya di cabang utamanya. Oh di Pati. Ya. Berapa tahun di sana? 1 tahun 9 bulan. Berarti hampir 2 tahun ya? Sebagai apa sih di bank ini? Di back office, di dalam kok Pak. Kalau background akademiknya guru itu terus di sini atau gimana sih ngaturnya? Bebas kok Pak. Waktu itu langsung di administrasi umum di back office-nya, bukan di tellernya. Waktu itu ada pilihan sih, teller atau di bagian dalam. Ditawari gitu dari pihak bank. Tapi ada tesnya. Nah tes yang masuk di saya di back office-nya. Itu kerjanya ngapain? Kita tahunya kan paling teller gitu kan, terus sama CS lah. Kalau di dalam ngapain? Saya ngurusin kepegawaian Pak, di bagian HRD-nya, di logistik, manajemen modal manusia. Oh gitu. Jadi di situ ngurus kepegawaian tentang rekrutmen masuk, terus tentang perpajakan pegawai PPh 21 gitu kan, terus tentang kok Pak banyak banget, aduh macam-macam ya. Ya HRD lah, khas pekerjaan HRD, termasuk human resources mungkin ya. Iya. Apa ada bagian sendiri pengembangan kenapa ya? Tenaga kerja gitu, lead bank ya, termasuk itu ya. Tapi kan di cabang utama kan ada cabang yang lebih gede lagi kan Pak. Kalau di sini kan lead banknya paling ya gitu aja. Berarti tidak secara langsung bersentuhan dengan keuangan ya? Enggak ya? Cuman ada juga Pak, ada keuangan. Ada juga. Misalkan keperluan kantor gitu kan. Oh gitu harus. Saya terus tanda tangan ke pemilik. Itu jam kerjanya gimana kalau di bank? Nah itu Pak, yang
bikin saya akhirnya kembali putus lagi ke asa ya. kembali Iya, lagi gimana? ke passion saya. Itu yaitu karena setiap hari itu hampir jam 10 malam nggak pernah lihat matahari terbenam lah. Kalau berangkat dari rumah jam Jam setengah 7, 6:30. pulang jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ngeri ya. Tapi kan 5 hari ya tapi. 5 hari kerja. Wah, tapi juga ngeri sih. Ya, Lah, pulang jam waktu itu tinggalnya sudah di Kayen atau tinggal di Pati? di Kayen. Di Kayen. Ya, Pulang laju. jam segitu Iya, dan ibu kan sendiri. bilang mending ke guru aja daripada kamu antar jemput dijemput bapak tiap malam, pulang malam jam 12 itu kan saya udah nggak berani kan. Oh, antar jemput. Kalau sendiri nggak berani ya? Kalau sendiri berani, kalau pulangnya jam 9, 10 berani. Oh, masih berani. Cuman kalau udah jam 10 lebih kan saya telepon ayah. Oh gitu, Nggak dijemput berani. ya? Iya. Iya. Ternyata seperti itu, saya baru tahu ya. Ya paling saya pernah lihat itu tetangga yang kerja di bank ya jam 7, jam 8 sih. Tapi nggak pernah membayangkan kalau jam 10 sampai jam 12 sih. Kok bisa selama itu ya? Enggak sih, tergantung kitanya Pak. Kalau mau target sampai jam 8 ya udah, berarti target kita ada yang belum gitu. Berarti pekerjaan hariannya itu berbasis target ya? Iya, banyak yang target. Meskipun di dalam juga ada Kita mau santai, mau cepet ya tergantung ya. Mm-mm. Pantesan bank itu kok buka terus. Karena dalamnya masih ada orangnya. Masih ada orang. Itu yang kemudian membuat ini kayak bukan passionku gitu ya akhirnya ya. Iya, nggak dapat sama sekali dari ilmu yang saya dapat di kuliahan ke bank, nggak ada Pak. Nggak ada yang diterapkan ya. Jadinya saya balik lagi ke guru. Kan kalau guru masih ada matahari. Oh iya, guru santai sih. Santai, Pekerjaan iya. santai itu ya guru sih. Iya. Ya serius santai. Artinya mikir ya iya, fisik ya iya, cuma nggak sebegitu. Hiburannya banyak ke anak-anak gitu. Ya saya dulu juga ngajar senengnya gitu. Sehari-hari ketemu Anak-anak. orang banyak gitu. Daripada kerjaan yang lain kan sepi gitu. Iya. Ya. Tapi ketika menjadi guru, otomatis kan ya gimana ya, transformasinya kan apa ya, kayak berbanding 180 derajat dari seorang banker Iya. menjadi teacher. Iya. Perlu penyesuaian nggak? Atau malah wah nggak perlu, malah lebih santai ini gitu. Atau gimana? Soalnya sebelum ke bank itu saya di bimbel Pak. Oh Waktu gitu. itu kan emang mau S2 kan harus punya uang buat tes TPA sama TOEFL. Jadinya saya sementara di bimbel buat dapetin salary saya buat tes TOEFL, tes TPA gitu. Oh, iya. Terus gitu. Sekarang Jadinya sudah saya selesai buat- S2-nya? Sudah? Belum. Belum? Kan jadi kerja dulu, malah menikah dulu. Oh, berarti belum terlaksana ini? Belum. Oh, saya kira Berarti ini cuma masih dalam prioritasnya. perjalanan. Iya. Iya, kalau sudah mereka malah tambah gimana? Tambah rumit lagi enggak? Ya malah cukup sekian dan cukup ini aja. Terus mungkin nanti berpergi gitu lanjut. Iya kan, berarti kan artinya kan yang dulu yang ditargetkan malah Iya. nggak tercapai. Iya. Nggak apa-apa gitu ya. Ya enak. Udah enak aja Iya. sih. Tapi kalau guru mending sudah berprofesi guru ya mending mikir karir keguruan sih. Karena yang harus kita lewati kan juga banyak. Ya pengalaman itu gitu. Kita harus punya NUPTK lah, harus UKG, nanti panggilan PPG dan Iya, seterusnya. nah itu pengen melalui Ya. itu dulu. Nah, berarti Bu Santi ini sekarang selain guru juga ibu rumah tangga dengan 1 putra. Iya. Repot gak ngurus anaknya 1 tahun itu? Nggak dibantu sama ibu mertua. Kalau sekarang ini Sama ibu mertua ibu mertuanya di mana tinggalnya? di Winong Kidul. Oh di Winang Kidul. Berarti kalau pulang sekarang ke? Winong Kidul. Oh nggak di Kayen lagi? Kalau weekend di Kayen. Oh gitu. Ya, berarti ada yang jaga ya? Iya. Anaknya sama mbahnya. Ya 1 belum repot itu kalau 1. Saya itu 3. Pun 3. 3 masih kecil-kecil. Usia berapa Pak yang pertama? Yang pertama sudah gede sih, 8 tahun. Yang tengah itu berapa ya? 4 tahun. Yang adiknya 2 tahun. Jadi kalau pulang dari sini itu saya ya
ya repot pegang mereka gitu. Ya resiko punya anak banyak. Nggak apa-apa, rezekinya juga banyak. Ya, gitu. Nah, sehari-hari setelah pulang kerja ngomong anak, ada nggak rutinitas yang lain yang jenengan lakukan di luar itu? Rutinitas lain apa ya, Pak? Ada misalkan berkebun misalnya. Ya, Pandemi ini kan banyak yang berkebun. itu sih nyoba Montessori anak sih. Apa itu? Jadi anak dikasih proyek gitu kan, dikasih proyek biar anak bisa bekerja pikirannya gitu. Oh gitu. Ya belajar Montessori sih, Pak. Nah, belum paham aku gitu. Itu ilmu matematika juga? Enggak. Ya ilmu buat mengedukasi anak sih lebihnya. Ya tauku kalau anakku dulu cukup dikasih mainan yang edukatif gitu. Nyusun puzzle misalkan. Itu enggak gitu. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Iya, ada proyeknya, ada rutinitas sendirinya. Wah, itu kayak apa? 1 tahun udah diperlakukan kayak gitu. Tapi naturalnya anak kita nggak maksa. Enggak memaksakan ya. Ya. Itu teman-teman, ini sudah 26 menit ya, obrolan kita santai saja. Maksimal berapa, Pak? Enggak, masalahnya kalau kelamaan kameranya jadi buram sendiri. Oh gitu. Itu sudah dari dulu. Iya. Ya, jadi harus dimaklumi kita nggak bisa syuting lama-lama. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak yang pengen saya gali dari sosok Bu Santi ini. Tapi nanti mungkin kita lanjut di sesi 2, bisa kan ya? Nanti kita atur jadwalnya. Siap. Nah, kalau hari ini kan ngobrol kita kan tidak terstruktur dengan baik. Iya. Nah, kita tadi beliau katakanlah lewat, saya tembung, ayo gitu. Nah, lain waktu kita akan lebih ngobrol yang lebih serius dengan tema tertentu. Juga dengan bintang-bintang tamu sebelumnya juga sama, akan kita undang lagi, ngobrol lagi. Bareng. Ya. Oke gitu Bu Santi, terima kasih ya sudah hadir di podcast kita di Ngopi. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat. Paling tidak kalau ini disaksikan murid-murid kan semakin kenal dengan Bu Santi. Atau siapa gitu yang itu temanku SMP, SD. Kan jadi lebih tahu aktivitasnya sekarang. Ya. Itu kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di pagi hari ini. Saya pamit undur diri, Bu Santi juga undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.